Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegarlah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, go on. Don't waste your time. Raise the energy, you shine. And give your best, look into the rest. Look into the rest. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hitam putih keriting lurus berbeda-beda, tapi tetap satu juga, bernamai suku dan agama. Let's shout Indonesia in the hearts, we are living under the same. The salam so blessed, be a part of this nation. Under one flag, the red, white Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Hei kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah. Usaha mengatasi ancaman, yang pertama lihat eskalasi ancamannya. Ancamannya itu ranahnya kepolisian atau ranahnya TNI, karena TNI selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 bahwa pertahanan negara itu atas dengan sistem hankam rata, pertahanan sistem rakyat semesta. Sehingga dalam mengatasi ancaman ini ada eskalasi yang misalnya kecil, polisi dulu, polisi nggak kuat dibantu oleh TNI. Ada kata ancaman besar, nah itu kan ada yang namanya angkatan udara. Nah itu apa itu, mendeteksi dari awal, dari udara dulu, dari jauh baru ditahan gitu. Kemudian ada namanya artileri, itu antasi ancaman. Baru begitu masuk dihadanglah oleh pasukan-pasukan ke wilayah itu. Makanya sistem pertahanan kita adalah berlapis, tidak bisa diatasi oleh TNI sendiri, tapi melibatkan seluruh komponen bangsa. Ada juga komponen cadangan. Jadi ancaman itu bukan milik TNI aja, ya milik adik-adik juga. Demonstrasi, sekolah kayak kemarin melawan guru itu kan ancaman juga. Yang kejadian kan di Tegal kemarin, yang gurunya dianiaya itu ancaman juga kan, tapi ancamannya eskalasi kecil. Kalau eskalasi besar, ya kita hadapi sama-sama dengan TNI sebagai fungsi utama pertempuran. Apalagi Kalau misalnya ancaman dari luar selain di dalam negara? kalau di dalam negara itu, dia itu tadi dia menggunakan senjata enggak? Kalau menggunakan senjata, tugas TNI bersama Polri bersinergi untuk membasmi. Dalam apa? Agar secara hukum bisa diatasi, kemudian bisa dibasmi dengan menindak pelakunya. Contoh yang ada di Poso, itu kan ada gabungan polisi dengan TNI di sana.
Kami Korem khususnya dalam mengatasi ancaman yang jelas kami menyiapkan satuan, menyiapkan personel TNI agar selalu siap menghadapi ancaman yang akan datang. Walaupun bentuk ancamannya katakanlah masih belum terlihat ya, ada atau tidaknya, tapi tugas pokok kami TNI adalah selalu melakukan latihan, meyakinkan bahwa pada saat ada ancaman kami siap menghadapi ancaman tersebut. Nah, Ancaman ya terorisme, kemudian bom-bom itu teror juga ya, terorisme, kemudian perang antar suku itu ancaman yang merusak kesatuan bangsa. Apalagi tapi kalau antar suku kan kalau memang bisa disampaikan bisa, tapi kalau kasus seperti Sampit kan sudah besar, KTN harus terlibat. Seperti kasus Ambon itu antar suku, kemudian antar agama kadang-kadang, hanya harus kita betul-betul selektif. Itu pun kita bergerak tidak sendiri atas perintah presiden. Ya, TNI tidak bisa jalan sendiri, tapi harus atas perintah presiden, atau memang kondisi mendesak sekali, Panglima TNI yang menggerakkan. Ada undang-undangnya kan, termasuk penanganan konflik juga ada perpangnya, peraturan Panglima TNI. Ada itu dasar-dasar. Kita selalu berkoridor pada undang-undang dan peraturan Panglima TNI. Pada dasarnya ancaman ini kan ada dua ya, ancaman dari dalam negeri, kemudian juga ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri ini biasanya seperti invasi, kemudian penguasaan wilayah negara oleh negara luar, kemudian pelanggaran batas wilayah negara, kemudian juga ada human trafficking, ya kan. Terus di lain itu juga ada ancaman dari dalam negeri. Sedangkan untuk ancaman dari dalam negeri ini sangat beragam sekali, yang mulai dari mengancam pertahanan maupun keamanan. Kami TNI khususnya itu menghadapi ancaman yang terkait dengan keamanan, dengan pertahanan negara. Untuk pertahanan negara sendiri saat ini bentuknya ini sudah mulai lebih spesifik lagi. Ketahanan mental anak muda itu bisa menjadi dampak dari ancaman pertahanan negara. Ya, sejarah membuktikan Tiongkok itu dulu dia kalah perang dengan Inggris karena adanya perang candu. Jadi pemuda-pemudanya itu dia subsidi dengan candu, sehingga pada masanya pemudanya sudah tidak bisa berpikir, sudah tidak bisa berbuat, akhirnya mereka kalah perang dengan Inggris, yang mengakibatkan Hong Kong sampai sekian tahun itu dia dikendalikan oleh pemerintahan Inggris. Nah, ini juga bisa menjadi tolak ukur di Indonesia untuk keamanan, untuk pertahanan negara. Saat ini di media massa kita adik-adik sekalian bisa lihat sudah maraknya peredaran narkoba, sudah maraknya beredarnya video-video porno. Hal-hal tersebut apabila tidak dibatasi dari mulai diri pribadinya masing-masing, ini nanti besok-besok akan merusak jiwa pemuda. Besok-besok pertahanan negara kita itu sudah hancur. Upaya Korem untuk menghadapi hal tersebut, ini kami beserta staf, terutama Danrem, Kolonel Kapolri Agustinus Purboyo, itu sangat gencar sekali melakukan kegiatan pembekalan-pembekalan di sekolah-sekolah, universitas, kemudian pesantren-pesantren. Harapannya dari sejak dini kami menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, mengingatkan bahwa tugas pertahanan ini adalah tanggung jawab kita bersama, itu akan semakin baik untuk pertahanan dan kelangsungan hidupnya bangsa Indonesia. Demikian. Ancamannya Berupa apa saja? ya paling jangan sempat ada korban jiwa gitu. Ada yang cepat rakyat itu ada yang tumpah darahnya, karena tugas TNI adalah melindungi tumpah darah Indonesia. Jadi termasuk
adanya perkelahian, kita nggak suka. Kalau ada memang kita lihat ya kita bareng-bareng, jangan sendirian nyetir, oh TNI aja, oh mati kita. Harus sama-sama, semua komponen bangsa harus ikut. Kalau nanti ada ancaman pasti takut dong, ya kan? Kita kami TNI, tapi juga kami adalah warga negara biasa. Kami punya keluarga, kami punya anak, kami punya istri. Gambarannya seperti di Suriah, di Mesir, di Irak, itu pada saat kemudian di negara-negara Eropa Timur, pada saat terjadi konflik dan ancaman terhadap negara, itu pasti akan banyak terjadi korban. Bisa jadi istri saya, bisa jadi anak-anak saya, bisa jadi yang lain-lainnya. Itu bisa sangat menakutkan, ya. Jadi kami karena takut akan apabila terjadi ancaman, ya kami selalu berupaya kami bisa menjaga diri agar kami siap untuk menghadapi ancaman tersebut, sehingga nanti ancamannya datang tidak bisa berakses besar dan berdampak mengakibatkan korban yang besar. Ancaman lagi yang paling besar bagi kita, disintegrasi bangsa dengan membawa-bawa agama, dengan membawa ras, suku dan sebagainya, itu ancaman. Kemudian disintegrasi bangsa yaitu nanti terjadi pemecahan suku Aceh, suku Ambon, suku Jawa. Ini yang kita takutkan. Makanya upayanya sampai dari sekarang jangan sekali-kali menebar hoak dan itu loh. Tuh, ancam hoak pun ancaman, tapi eskalasinya kecil, bisa dengan kekeluargaan. Tapi kalau melebar menjadi suatu kerusuhan, nah itu sudah ancaman bagi kita semuanya. Tapi TNI tetap sebagai komponen utama membasmi itu. Sekecil-kecilnya kita koordinasi, kita runding. Nggak bisa baru dengan kekerasan, dengan hard power. Apa? Senjata. Indonesia saat ini dari luar itu sangat kemungkinan kecil sekali. Yang sudah mulai itu kan beberapa tahun yang lalu adanya pelanggaran penangkapan ikan oleh negara-negara luar di wilayah kelautan kita, tapi itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan TNI Angkatan Laut. Ancaman yang paling mungkin sekarang timbul di Indonesia, saya pikir itu adalah ancaman teror mungkin, kemudian ancaman terhadap mental anak-anak, terhadap mental kita, warga atau rakyat Indonesia, karena mental ini kan sekarang sangat akan berpengaruh terhadap kualitas dari kinerja orang per orang atau warga Indonesia. Jadi itu. Menurut saya buat adik-adik ini cocoknya yang tadi saya sampaikan. Ya, sekarang ini pertahanan ini kan mulai Bapak Jokowi, Presiden, ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan mental. Ya, pembangunan mental. Ini diharapkannya anak-anak sekarang, adik-adik sekarang dari usia dini, apabila mentalnya sudah baik, ketahanan mentalnya kuat, tidak terlalu bergaya hidup hedonis, kemudian juga tidak terlalu mengagung-agungkan budaya luar negeri, kemudian juga tidak terbawa arus masalah seks bebas, kemudian narkoba. Ini akan sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian, ya. Jadi saya berpesan untuk adik-adik tetaplah semangat belajar, kemudian jaga sekali yang tadi saya sampaikan, karena dengan perkembangan dunia informasi sekarang sangat mudah sekali kita mengakses barang-barang yang ingin kita beli, meskipun itu obat-obatan pasti akan sama. Kemudian akan sangat mudah sekali adik-adik mengakses video-video porno, akan sangat mudah sekali adik-adik mengakses video-video tentang budaya luar negeri. Ini kalau tidak dari diri masing-masing mulai
memfilter dirinya, nanti ini akan berdampak merusak mental. Hai guys, jadi sekarang kita udah selesai wawancara dan kita mau foto bareng, yeay!